Nah, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatiddin, para siswa kelas 11 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran fisika ya. Nah, kemarin terakhir kita sudah sampai di pelajaran kita tentang ini sudah ya, hukum Boyle, Charles, Gay-Lussac sudah. Kemudian tekanan gas ideal juga sudah ya. Nah, kemarin terakhir kita sampai di sini ya. Nah, energi kinetik gas ideal. Nah, baik. Sebelumnya ya, kita baca kembali ya di sini untuk mengingatkan pelajaran yang kemarin. Nah, baik. Yang pertama kita mulai dari sini, energi kinetik gas ideal. Nah, bisa diperhatikan ya. Ustaz bacakan lagi, energi kinetik gas ideal ya, sesuai dengan sifat gas ideal ya, tiap partikel gas akan selalu bergerak ya dengan energi kinetik tertentu. Nah, jadi kita ingat bahwasannya gas ideal ini bergerak, namun antara satu partikel dengan yang lainnya tidak bertumbukan ya, tidak terjadi tumbukan antar partikel. Nah, jadi dia pergerakan dari partikel di dalam gas ideal ini ya. Nah, dia bisa kita hitung ya, baik itu energinya ya, kemudian suhunya ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas ya tentang energi kinetiknya. Apa rumusnya? EK ya, energi kinetik sama dengan 3/2 ya, K dikali T ya. Nah, baik. Sudah sepertinya kemarin sudah kita jelaskan juga ya perinciannya dari mana ini angka 3/2-nya ya. Nah, itu dari rumus energi kinetik ya. Nah, setengah mv kuadrat. Nah, dikonversi nanti sehingga diturunkan mendapatkan ini 3/2 ya, ada 2-nya di bawahnya. 3/2 kali K kali T. Nah, sekarang kita lihat di sini keterangan ya. EK energi kinetik rata-rata molekul ya, satuannya joule. Nah, satuannya joule ya. Kemudian K-nya konstanta Boltzmann ya, besarnya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 ya, joule per Kelvin. Type ini diingat ya, 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Kemudian berikutnya T, suhu gas dalam satuan Kelvin, internasionalnya ya, Kelvin. Berikutnya N, jumlah partikel ya, berapa jumlah partikel dalam suatu gas ideal ya, misalnya dalam satu ruangan ya, dan lain sebagainya. Kemudian N ya, jumlah mol gas ya, jumlah mol gas. Nah, kemudian R ya, tetapan gas ya, yaitu 8,314 joule per mol Kelvin ya. Nah, tetapan gas ideal ya, 8,314 joule per mol Kelvin. Tapi berikutnya untuk N partikel ya. Nah, ini kalau untuk satu partikel ya, yang ini untuk satu partikel. Nah, untuk N partikel ya, untuk N partikel misalnya ada 2 partikel, 3, 4, 5, 10. Nah, maka kita masukkan rumus yang di bawahnya ya. EK sama dengan 3/2 kali N KT, ada N-nya ya. Ada N-nya sama dengan 3/2 NK diganti menjadi NR ya. Ya, kemarin sepertinya sudah juga ya. NK menjadi NR. Nah, gimana penurunannya? Kemarin sepertinya sudah. Ya. Berikutnya kita masuk sini. Nah, ini dia, ada penurunannya ya. Ya. Nah, EK sama dengan 3/2 dikali KT ya. EK energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat ya. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya V kuadrat ya, pindahkan semua, setengah dan M-nya pindahkan ya, pindahkan ke sebelah kanan ya. 2 di bawah pindah ke kanan melewati sama dengan naik ke atas ya.
naik ke atas. Berarti jadi apa? Tadinya dibagi 2, pindah ke kanan jadinya dikali 2, ya. Jadinya 3/2 KT kali 2. Berikutnya M, ya. M tadinya dia dikali, ya. Nah, ini kan setengah dikali M bacaannya, ya. Karena dia pindah melewati sama dengan, maka dia tadinya dikali menjadi bagi, ya. Maka dia di sini dia pindah ke bawah, ya. Ini dia pindah ke bawah. Nah, kenapa 2-nya hilang? Karena 3/2 KT dikali 2. Berarti 2-nya bisa coret, ya. Nah, 2-nya bisa coret. Tinggal 3 KT per M. Nah, berarti kalau misalnya itu V kuadrat 3 KT per M. Berarti kalau V saja, maka dia diakarkan, ya. Akar 3 KT per M. Ya, nah itulah untuk V, ya, kecepatan efektif atau kecepatan dari gerakan partikel, ya, di dalam suatu gas ideal. Jadi ini harus dihafal, ya. Yang pertama ada rumus EK sama dengan 3/2 KT, EK sama dengan 3/2 nRT, kemudian dari sini aja yang mudahnya, ya. EK sama dengan 3/2 nKT, ya, atau rumus lain EK sama dengan 3/2 nRT, atau rumus lain untuk mencari V-nya, kecepatan partikelnya, ya, V sama dengan akar 3 KT per M, ya. Nah, hafal rumus insyaallah bisa menjawab soal-soal, ya. Baik. Nah, itu dia, ya. Nah, untuk yang bawah-bawah ini hanya perincian saja, nanti bisa dicari sendiri, ya. Baik. Nah, sekarang kita coba masuk area. Baik, sudah 7 menit, ya. Iya. Kita lanjut, ya. Nah, berikutnya suhu gas mula-mula, kita masuk ke contoh soal, ya, dari energi kinetik tadi, ya. Suhu gas mula-mula, ini contoh, ya. Suhu gas mula-mula 300 Kelvin, diketahui T-nya, ya, T 300 Kelvin. Jika kelajuan efektif, ya, gas dijadikan 3 kali semula, ya, artinya V-nya yang awalnya dia misalnya cuma 1 meter per detik, misal, ya, menjadi kali 3, berarti 3 kali lipatnya, berarti 3 meter per detik, ya. Baik, jika kelajuan efektif gas dijadikan 3 kali semula, maka berapakah perubahan suhu yang dialami gas tersebut, ya? Nah, jadi diketahui, ya, suhu mula-mula 300 Kelvin, ya, ini dia. Diketahui T1 300 Kelvin. Pada saat suhunya 300 Kelvin, kecepatannya kita misalkan sama dengan V. Nah, kenapa boleh kita misalkan? Nah, ini, ya, cara menjawab soal kalau seandainya tidak diketahui di sini, ya, berapa nilai kelajuan efektifnya. Dia hanya menyebutkan jika kelajuan efektif gas dijadikan 3 kali semula, ya, semulanya berapa? Tidak disebutkan. Nah, berarti boleh saja kita buat di sini dengan huruf, ya, mau X, Z, A boleh, ya. Kita buat V boleh, ya. Kemudian, ya, V yang kedua, ya, V kedua, kondisi kedua, dia dinaikkan menjadi 3 kali lipat kecepatan partikelnya, ya. Nah, maka berapakah perubahan suhu yang dialami gas tersebut, ya? Yang ditanyakan adalah perubahan suhu. Nah, tanyakan adalah perubahan suhu, ya. Baik. Nah, jadi kalau misalkan ditanya perubahan, ya, perubahan berarti itu adalah delta, ya. Kalau ditanya perubahan berarti itu adalah delta. Oh. Baik. Nah, kita coba lihat dulu yang di sini. Nah, perhatikan lagi, ya, maka apa yang ditanya? Maka berapakah perubahan suhu yang dialami gas tersebut, ya? Nah,
Kita perhatikan di sini yang ditanyakan suhu akhir atau perubahan suhu. Kalau suhu akhir berarti ya nanti setelah dinaikkan kecepatannya jadi 3 kali lipat, kita ukur lagi berapa suhunya sekarang. Oh, jadi 315 ya misalnya. Berarti jawabannya suhu akhir 315. Tapi kalau yang ditanyakan berapa perubahannya, ya berarti ya kita ukur. Oh, dapatnya 315 ya. Berarti dia berubah sebanyak berapa nilainya? 315 dikurang 300. Berarti perubahannya adalah 15 Kelvin. Nah, itu kira-kira ya. Sekarang kita lihat di sini, ditanyakan delta T sama dengan berapa, ya? Nah, dijawab, ya. V1 per V, ya RMS ya. Nah, apa ini ya? Kalau tidak salah kepanjangannya root mean square. Nah, ya root mean square. Nah, itu RMS ya, root mean square. Ya, kita singkat RMS ya. V RMS 1 atau kita sebut aja V1 per V2 sama dengan akar dari T1 per T2 ya. Nah, gimana nih cara mendapatkannya gimana? Nah, Ustaz rincikan ya. Kita lihat lagi rumus yang ini. Ya. Akar 3 KT per M. Kita lihat ya. Perhatikan di papan tulis. Ustaz mau coba ya. Mana ini ya? Nah, ini agak lebih besar ya. Nah, sekarang perhatikan di papan tulis ya. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Kelihatan ya? Nah, di sini V kita pelan-pelan saja. V1 kelihatan Pak ya, per V2. Ya. Nah, kalau di situ apa? Kalau di situ langsung akar T1 ya per T2. Ini ya. Nah, sekarang usah rincikan. Gimana kok bisa akar T1 per T2? Nah, kita lihat di sini, ya. Apa rumusnya tadi? Akar, ya. Akar 3KT per M, ya. Nah, ini rumusnya. Per dibagi. Ini yang pertama untuk V1. Berarti akar 3KT1 ya per M. Ya, kelihatan ya. Berikutnya untuk V2 akar 3KT2 per M. Sudah? Ya, bisa ya. Nah, lihat mana yang sama. 3 sama ya, coret. K sama, coret. Ya, M sama. Tinggal apa? Tinggal T1 sama T2, ya. Nah, berarti jadinya apa di sini? Akar T1 per akar T2. Sudah? Mau digabung boleh? Boleh, ya. Digabung boleh, ya. Kenapa? Karena sama-sama akar, ya. Sama-sama bentuknya akar 2. Berarti V1 per V2 sama dengan akar T1 per T2. Nah, itu ya. Itu dia jalannya ya. Gimana kok bisa langsung dapat akar T1 per T2. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, di apa ini? Berikutnya kita masukkan nilainya ya. V1 tadi berapa nilainya? V ya. V1 nilainya V. Nah, berikutnya ya. V2 nilainya 3V, kita masukkan yang bawah ya. Baik. Akar T1 diketahui tadi di sini 300 Kelvin ya. Boleh kita masukkan? Boleh, karena sudah tahu nilainya ya. Baik. Nah, berikutnya ya
Ada V, sama-sama V, kita coret. Ustaz jelaskan saja di sini biar terlihat jelas ya. Nah, ini Ustaz hapus. Nanti bisa dilihat rekamannya ya, kalau ingin dicatat. Oke. Nah, ya, kita masukkan, kelihatan nggak ya? Coba saya lihat dulu. Oke, kelihatan ya. Di sini ya. Nah, V1 per V2 ya sama dengan akar T1 per T2. Oke, bisa ya. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian turunkan V1 berapa nilainya? V1 V, kita lambangkan dengan V, boleh X ya, boleh Y, terserah, boleh ya. V2-nya berapa? 3V sama dengan akar dari 300 ya per berapa ini? T2 ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ada V, boleh kita coret? Boleh ya, kita coret. Ya, tinggal berapa? Tinggal 1/3 ya. Kita sambung lagi ke sini. Ya. Berarti 1/3 sama dengan akar 300 per T2. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mengerjakan ini? Ya. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan menghilangkan akarnya. Nah, ya, gimana cara menghilangkan akar? Cara menghilangkan akar, Ustaz jelaskan di sini, ya, kita pelan-pelan saja. Kita lihat di sini pangkat berapa? 1/3 ini pangkat berapa? Ya, apakah pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4? Nah, yang betul adalah pangkat 1. Ya. Nah, kita buat seperti ini, pangkat 1. Jadi kalau misalkan ada angka apapun, misal angka 10, 2, 3, 5, tidak ada pangkatnya di atasnya, ya. Nah, ini sudah kita ketahui bersama ya, bahwasannya di atasnya sebetulnya ada pangkat 1. Ya, seperti ini juga, ya. 1/3 kita buat jadi pangkat 1. Oke, ini untuk mempermudah ya. Berikutnya ya 300 per T. Buat juga seperti itu. Berapa pangkatnya? Akar. Akar itu artinya apa? Pangkat. Apa artinya akar? Pangkat setengah. Ya. Nah, pangkat setengah. Bisa ya? Baik. Berikutnya ya. Kelihatan enggak? Nah, apalah seperti ini ya. Baik. Nah, berikutnya untuk menghilangkan setengahnya, gimana caranya supaya setengah jadi 1? Supaya setengah jadi 1 dikali berapa? Dikali 2 ya. 6 dikali 2. Setengah dikali 2 hasilnya 1 ya. Setengah kali 2, 2/2. 2/2 sama dengan 1 ya. Jadi kita kali 2. Kita kali 2 di kiri, kita kali 2 juga di kanan ya. Berarti yang kiri menjadi berapa? 1/3 pangkat 1 kali 2 berapa? 2 sama dengan ya 300 per T2 ya pangkat setengah kali 2, 2/2. 2 dibagi 2 1. Maka hilanglah pangkat setengahnya ya. Nah, bisa difahami ya. Nah, itulah yang kita dapatkan di buku ya. Nah, di PDF yang ditampilkan ini ya. Nah, maka kita dapatkan 1/9 sama dengan 300 per T2. Iya, dari sini ya. 1/3 kuadrat. 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/9. Bisa ya? Nah, 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. Hasilnya 1/9. Ya. Kemudian gimana cara mencari T2-nya? Cara mencari T2, kita kali silang. Ya.
kita kali silang. Kita kan mau dapat seperti ini ya, seperti yang bawah. T2 sama dengan 2700 Kelvin. Berarti buatlah T2-nya di atas, menjadi di atas. Kita lihat T2-nya masih di bawah ya di sini. 1/9 sama dengan 300 per T2. T2-nya masih di bawah nih, di bawah 300. Kita mau buat dia di atas. Caranya adalah lewatkan melewati sama dengan yang ini ya. Yang ini sama dengan yang ini ya. Nah, kita lewatkan berarti dia pindah ke atas atau dikali. Saya contohkan di sini ya. Saya contohkan di sini. Oke, di atas ini ya. Di sini udah penuh. Kelihatan ya di sini ya. Nah, 1/9 ya sama dengan 300 per T2 ya, kita kali silang ya. 6 ya. T2 kali 1, T2 9 kali 300 2700 Kelvin. Iya. Seperti itu ya. Mudah sekali. Nah, sebetulnya ini rata-rata sudah bisa ini ya. Nah, tapi Ustadz hanya mengulang saja ya agar semuanya bisa memahami ya. Iya. Yang berikutnya ya. Masuk yang berikutnya. Nah, besarnya suhu gas setelah kelajuan efektif dijadikan 3 kali semula yaitu 2700. Ini T2 ya. Yang ditanya tadi adalah delta T atau perubahan. Maka kurangkanlah T1 300 Kelvin di T2 2700 Kelvin dikurang T1 ya. Awalnya segini, ini suhunya awalnya misalnya ya 300. Suhu kedua naik ya. Nah, berapakah kenaikannya ini? Kurangkan 2700 kurang 300 ya, hasilnya 2400 derajat. Oke, Celcius di sini ya. Oh, dia ubah ke Celcius ya. Nah, dia ubah ke Celcius boleh ya, atau mau tetap Kelvin boleh ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini saja nih materinya sedikit tapi mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, sampai di sini masih ada waktu ya, insya Allah kita minggu depan masuk ke sini energi dalam gas ideal ya. Yang tadi energi kinetik. Nah, kalau yang di sini energi dalam ya. Nah, kita baca sedikit sebagai untuk mengetahui tentang materi minggu depan ya. Kita lihat di sini energi dalam gas ideal. Telah kita ketahui bahwa sejumlah gas ideal mengandung n partikel ya, dan setiap partikel memiliki energi kinetik tertentu. Jumlah energi kinetik partikel-partikel gas ideal tersebutlah yang dinamakan dengan energi dalam ya. Jadi kan tadi energi kinetik kan gerakan satu partikel. Nah, ini ada banyak partikel ya saling bergerak ya di dalam gas. Total seluruhnya ini ya, kumpulan dari semuanya ini berapakah energinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan energi di dalam suatu gas ideal, yaitu gabungan dari seluruh energi kinetik partikel yang ada di dalamnya ya. Ya, itulah dia materi kita. Berikutnya silahkan kalau ada yang ingin bertanya, Ustadz persilahkan. Bisa dengan angkat tangannya atau langsung hidupkan mic-nya, atau bisa dari chat ya, terserah yang mana saja boleh. Masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Ustadz bertanya ya. Nah, coba ayo hidupkan tampilan videonya. Selamat ya. Ada yang bertanya. Baik. Nah, gimana kalau ruas
kiri memiliki pangkat. Nah, tadi Ustaz, gimana kalau ruas kiri memiliki pangkatnya? Ruas kiri memiliki pangkatnya. Oh, Masya Allah. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Dari siapa nih? Muhajir ya, Al-Muhajir Haikal. Baik, perhatikan ya, di papan tulis ya, Ustaz jelaskan. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, kalau misalkan ruas kiri ada pangkatnya ya, ini Ustaz hapus ya. Nah, Ustaz hapus. Ruas kiri misalnya ada pangkatnya. Kalau tadi kan nggak ada pangkat ya, 1/3 pangkat 1. Misal ya, misalkan di sini ya, misal gini. Soalnya gini misalnya, 1/3 pangkat 6 misalnya ya. Nah, sama dengan akar T1/T2. Sudah? Nah, berikutnya kita buat ini jadi pangkat juga. Seperti tadi ya, 1/3 pangkat 6 sama dengan T1/T2 pangkat setengah. Sudah? Nah, di sini kan ada pangkat ya, ruas kiri ada pangkat, nggak masalah, nggak apa-apa, ya. Nah, kita hilangkan yang ini, kita hilangkan, berarti dikali 2 ya, setengah dikali 2, nanti kan jadi seperti tadi ya, 2/2, 2/2 sama dengan 1. Oke, kita mau kali 2, nah kita kali 2, ruas kiri sama kanan kita kali 2, 6 kali 2, setengah dikali 2, kita kali ya. 1/3 dikali 1/3 pangkat 6 kali 2 berapa? 12. Ya, sama dengan T1/T2 ya, pangkat setengah kali 2 1 ya, maka hilanglah sudah hilang sudah akarnya. Sudah, berarti ini jawabannya 1/3 pangkat 12 sama dengan T1/T2. Nah, itu dia. Ya. Baik, ya, mungkin ini saja ya. Nah, sudah sampai nih di atas waktunya, harus 30 menit. Oh iya. Apaan? Masya Allah. Ya, baik, mungkin ini saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk tugasnya nanti menyusul ya. Nah, nanti menyusul insyaallah. Mungkin ini saja, saya akhiri dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti tugasnya coba dikerjakan pelan-pelan ya. Nah, kalau nanti Ustaz saya sempatkan untuk periksa ya jawabannya, insyaallah. Nah, saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.